Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-83. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gumroh dan Ki Praworo saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Kiai Gumroh berkata, "Baiklah, aku akan berbicara dengan Angger Darpati." Bersama Winih, maka Kiai Gumroh pun kemudian menemui Darpati di ruang dalam. Demikian Kiai Gumroh duduk, maka Darpati pun segera berkata, "Kiai, aku akan mengajak Winih, Manggada dan Laksono untuk berjalan-jalan. Kiai tidak usah cemas. Kami bertiga akan dapat melindungi Winih dari ancaman bahaya yang bagaimanapun besarnya. Karena itu, sebenarnya Kiai tidak mempunyai alasan untuk melarang Winih keluar hari ini." "Tetapi bukankah Angger sendiri pernah mengatakan bahwa sebaiknya Winih tidak usah pergi kemana-mana lebih dahulu dalam waktu-waktu seperti ini?" Sahut Kiai Gumroh. "Aku memang pernah mengatakannya, tetapi seingatku, aku mengatakan bahwa Winih jangan pergi keluar dahulu tanpa aku. Jika sekarang aku ada, maka aku kira tidak ada keberatannya Winih berjalan keluar," berkata Darpati. Kiai Gumroh termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Tetapi sebaiknya tidak saja, Angger. Sebaiknya Winih dan juga Angger Darpati serta Manggada dan Laksono tidak usah pergi keluar. Persoalannya ternyata menjadi semakin rumit. Kemarin menjelang malam, anak-anak padukuhan ini telah berkelahi dengan Manggada dan Laksono." "Tetapi itu bukan persoalan baru, Kiai," jawab Darpati. "Rambatan memang membenci kami. Maksudku, aku, Manggada dan Laksono. Nampaknya ia ingin membalas dendam justru selagi aku tidak ada. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat mengalahkan Manggada dan Laksono. Apalagi mereka mendapat bantuan dari seorang yang dianggapnya berilmu tinggi." Kiai Gumroh termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Darpati dengan tajamnya. Namun Kiai Gumroh kemudian hanya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Darpati pun berkata, "Nah, Kiai, serahkan tanggung jawab atas Winih kepadaku. Aku akan membawanya pulang dengan selamat." "Manggada dan Laksono?" bertanya Kiai Gumroh. Darpati menjadi termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Mereka adalah anak-anak muda yang berilmu. Karena itu, maka mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri." Namun jawaban Kiai Gumroh membuat denyut jantung Darpati semakin cepat berdetak. Orang tua itu pun kemudian menjawab, "Maaf, Ger. Orang tua ini selalu dibayangi oleh kecemasan. Karena itu, maka sebaiknya Angger tidak membawa Winih keluar hari ini. Aku bahkan ingin mempersilahkan Angger duduk-duduk saja di sini. Aku sedang merebus ketela pohon dengan legen kelapa yang baru aku turunkan pagi tadi." "Kiai," Darpati mulai menjadi jengkel. "Apakah Kiai tidak percaya kepadaku?" "Tentu, Ger. Aku percaya kepada Angger.
bahwa Angger akan bertanggung jawab. Tetapi kita tidak tahu seberapa besarnya kekuatan orang yang ingin mengganggu ketenangan. Mungkin mereka memusuhi kami dan mencoba untuk menumpahkan permusuhan itu kepada Winih, Manggada, dan Laksono. Atau orang itu memang memusuhi Angger karena orang itu tidak senang melihat Angger berkawan dengan Winih, atau alasan-alasan yang lain. Kiai, berkata Darpati, sekali lagi aku minta Kiai tidak mencemaskan keadaan Winih. Aku bertanggung jawab sepenuhnya. Apalagi Winih sudah dewasa, sehingga ia seharusnya tidak lagi terlalu dikekang seperti kanak-kanak. Itu terbalik, Ngger, jawab Kiai Gumroh. Justru Winih sudah memasuki usia dewasanya. Gadis-gadis sebaya Winih memang sudah waktunya untuk dipingit. Ia harus tinggal saja di rumah sampai saatnya ayah dan ibunya menemukan jodoh baginya. Nah, ternyata ayah dan ibu Winih juga sudah membicarakannya dengan aku, kakeknya, bahwa Winih harus sudah memasuki masa bahwa ia harus dipingit. Ayah dan ibunya mulai merasa cemas bahwa Winih mulai berhubungan dengan laki-laki yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan ayah dan ibunya. Kek, di luar sadarnya, Winih telah memotong pembicaraan kakeknya. Namun kata-katanya itu pun bagaikan terputus di kerongkongan, sehingga kemudian Winih pun terdiam pula sambil menundukkan kepalanya. Dalam pada itu Darpatilah yang menyahut, Kiai, apakah dengan demikian berarti bahwa ayah dan ibu Winih menganggap bahwa aku tidak pantas berhubungan dengan Winih? Bukan begitu, Ngger, jawab Kiai Gumroh. Dalam usia sebagaimana Winih sekarang, maka hubungannya dengan setiap laki-laki akan diputuskan, bukan hanya Angger Darpati. Itu tidak adil. Darpati hampir berteriak. Kenapa? Bertanya Kiai Gumroh. Aku telah berbuat baik ke atas Winih. Aku sudah menyelamatkannya dari tangan Rambatan, kemudian menyelamatkannya di Pancuran. Jika aku tidak berbuat demikian, maka mungkin Winih sudah disekap di rumah Rambatan atau dibawa oleh orang-orang liar yang datang ke Pancuran itu. Tetapi itu bukan satu perbuatan yang berlebihan. Seandainya Angger Darpati tidak ada, maka Manggada dan Laksono akan dapat melindunginya saat Rambatan ingin membawa Winih untuk mengambil ayam ke rumahnya. Sementara itu, tanpa Angger Darpati, maka Winih tidak akan pergi ke Pancuran. Kek, sekali lagi Winih ingin memotong kata-kata kakeknya, tetapi sekali lagi suaranya terhenti di kerongkongan. Sementara itu, Darpati berkata, jadi Kiai menganggap apa yang pernah aku lakukan itu sia-sia? Bukan, Ger, bukan begitu. Apa yang Angger lakukan tidak aku anggap sia-sia. Tetapi aku juga tidak menanggapinya dengan berlebihan. Apa yang Angger lakukan itu adalah sangat wajar. Setiap laki-laki akan berbuat seperti apa yang Angger lakukan. Wajah Darpati menjadi merah, namun kemudian katanya, apapun tanggapan Kiai, tetapi sekarang aku minta Winih dapat pergi bersamaku, bersama Manggada dan Laksono. Kiai Gumroh termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba Kiai Gumroh mengajukan pertanyaan aneh. Bagaimana jika tanpa Manggada dan Laksono? Tidak, jawab Darpati. Tentu tidak akan baik dilihat orang. Darpati berhenti sejenak.
Lalu katanya, "Dan bukankah sikap Kiai aneh sekali? Kiai mengatakan bahwa Winih akan mulai dipingit. Kemudian justru Kiai menawarkan Winih pergi bersamaku tanpa orang lain." "Sudahlah, Angger," berkata Kiai Gumroh. "Lupakan keinginan Angger untuk mengajak Winih berjalan-jalan hari ini. Biarlah ia berada di rumah membantu ibunya mencetak gula. Ia harus belajar bekerja keras sebagaimana seorang gadis yang lain, anak orang-orang melarat seperti kakek ini." "Jadi kakek ingin Winih juga menjadi orang melarat seperti Kiai?" bertanya Darpati. "Kami bukan pemimpi, Ger. Biarlah kami hidup dengan berjejak di atas bumi kita sendiri. Kami harus menerima kenyataan ini," jawab Kiai Gumroh. Darpati benar-benar telah menjadi marah. Dengan lantang ia berkata, "Jadi Kiai ingin memisahkan Winih dari semua laki-laki, kemudian melarangnya pergi bersamaku. Itu tidak adil." "Kenapa tidak adil?" bertanya Kiai Gumroh. Wajah Darpati menjadi semakin tegang, namun kemudian katanya, "Kiai, aku dan Winih memang belum terlalu lama saling berkenalan. Tetapi aku tahu bahwa Winih tanggap akan perasaanku. Karena itu, maka tidak seorang pun yang dapat menghalangi hubungan kami. Kami berdua telah sama-sama dewasa, sehingga kami dapat menentukan jalan hidup kami sendiri." Angger Darpati bukan saja telah dewasa, tetapi Angger sudah terlalu matang, serta berpengalaman berhubungan dengan bukan saja gadis-gadis, tetapi juga perempuan macam apapun, jawab Kiai Gumroh di luar dugaan. Telinga Darpati bagaikan disentuh bara api, wajahnya menjadi merah menyala. Dipandanginya Kiai Gumroh dengan matanya yang seolah-olah akan meloncat dari pelupuknya. Sedangkan Winih bergeser selangkah maju sambil berdesis, "Kakek, kenapa kakek berkata seperti itu?" "Aku sudah memikirkan dengan baik apa yang aku katakan, Winih," jawab Kiai Gumroh. "Tetapi kata-kata kakek itu dapat menyakiti hatinya," berkata Winih dengan suara bergetar. Di matanya mulai nampak air matanya mengembun. "Mungkin kata-kataku menyakiti hatinya. Tetapi jika aku yakin bahwa apa yang aku katakan itu satu kebenaran, maka apakah salahnya jika aku mengucapkannya?" sahut Kiai Gumroh. Darpati memang menahan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Tetapi bagaimanapun juga, Darpati mengetahui bahwa Kiai Gumroh adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, betapa hatinya bergelora, namun Darpati harus menahan diri. Jika ia memaksakan kehendaknya, maka orang tua itu pun agaknya tidak mau lagi melangkah surut. Karena itu, maka Darpati itu pun kemudian menggeram. "Hanya karena aku mengingat hubungan dengan Winih, aku tidak berbuat apa-apa sekarang ini. Tetapi kesabaran seseorang memang ada batasnya. Jika aku sekarang pergi, bukan berarti bahwa persoalan kita sudah selesai." Darpati tidak menunggu jawaban. Ia pun segera melangkah pergi meninggalkan rumah Kiai Gumroh. Demikian Darpati pergi, maka Winih pun berkata di sela-sela isaknya yang tertahan, "Kakek telah menyakiti hatinya. Seharusnya kakek tidak berkata seperti itu. Ia adalah seseorang yang mempunyai perasaan, sehingga ia telah tersinggung karenanya." Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu,
ayah dan ibu Winnie telah mendekatinya pula. Manggada dan Laksono sebenarnya juga ingin mendekat, tetapi mereka masih menjaga jarak karena mereka merasa bahwa sebenarnya mereka tidak termasuk keluarga Kiai Gumroh. Sementara itu, Kiai Gumroh pun berkata, "Winnie, aku memang sengaja menyinggung perasaannya. Aku ingin tahu apakah yang akan dilakukan oleh Darpati jika ia marah." Karena kakek adalah kakekku, maka Darpati tentu tidak akan berbuat sesuatu, jawab Winnie. "Bukan itu alasannya, Winnie. Darpati bukan jenis orang yang mempunyai pertimbangan unggah-ungguh atau berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Kau tahu bagaimana sikapnya terhadap aku, ayah dan ibumu sejak ia datang untuk pertama kalinya ke rumah ini beberapa saat yang lalu. Kau tahu bagaimana sikap Darpati terhadap Manggada dan Laksono yang seharusnya dihormatinya sebagai saudara tua. Tetapi ia tidak bersikap seperti itu. Karena itu, jika ia marah, ia tidak akan mempedulikan apakah aku kakeknya atau bukan. Bahkan terhadap kedua orang tuamu pun, ia tidak akan menghiraukannya. Apalagi Manggada dan Laksono." tetapi nyatanya Darpati tidak berbuat apa-apa, Kek. Meskipun ia merasa sangat tersinggung, bukankah ia berkata bahwa karena hubunganku dengan Darpati, maka Darpati tidak berbuat apa-apa sekarang ini? Nada suara Winnie menjadi semakin tinggi, tetapi Kiai Gumroh menggeleng. Katanya, "Tidak, Winnie, ia tidak berbuat apa-apa, bukan karena hubungannya denganmu. Sudah aku katakan, ia tidak akan menghormati aku, kakekmu, juga ayah dan ibumu." Jadi kenapa Darpati tidak berbuat sesuatu dalam keadaan marah seperti itu? Bertanya Winnie di sela-sela isaknya. "Ia tidak berbuat sesuatu karena ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan aku atau ayahmu. Ia tahu bahwa dalam keadaan yang memaksa, aku dapat membunuhnya," jawab Kiai Gumroh. Kening Winnie berkerut mendengar jawaban kakeknya. Tiba-tiba saja isaknya berhenti. Dengan nada dalam ia bertanya, Maksud kakek? "Ia mengenali keluarga kita dengan baik. Ia tahu pasti bahwa aku sedang melindungi pusaka-pusaka itu. Dan ia termasuk bagian dari mereka yang menginginkan pusaka itu." Wajah Winnie menegang, namun tiba-tiba saja ia berkata, Prasangka kakek selalu lari ke sana. Kecurigaan terhadap siapapun karena ayah sedang melindungi pusaka-pusaka itu. Mungkin kakek benar bahwa Darpati telah banyak berhubungan dengan perempuan. Mungkin benar Darpati mengetahui bahwa kakek dan ayah memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi apakah hal itu selalu berhubungan dengan niat untuk mengambil pusaka-pusaka itu? Apakah kakek menganggap bahwa Darpati bersikap baik kepadaku karena ia mendapat tugas untuk mengambil pusaka-pusaka itu? "Bahkan kedua-duanya, Winnie. Darpati memang menghendaki kau dan pusaka-pusaka itu," jawab Kiai Gumroh. Kakek, Potong Winnie. kakek sudah berprasangka buruk terhadap seseorang. "Dengar, Winnie, ia tentu sudah mendengar dari lingkungannya bahwa aku tidak akan dapat dikalahkannya. Karena itu ia tidak berbuat apa-apa,
meskipun ia tersinggung. Karena itu, maka pertimbangkanlah baik-baik. Penalaranmu jangan menjadi buram, karena kau sudah menjadi silau melihat wujud lahiriahnya. Darpati akan merasa berhasil jika ia dapat menangkapmu dalam perangkapnya sekaligus mendapatkan jalan untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Sementara nasibmu tentu akan menjadi seperti banyak perempuan yang sebelumnya pernah singgah dalam kehidupan Darpati. Tidak, tidak. Winnie hampir berteriak. Ia pun kemudian berlari masuk ke dalam biliknya. Sambil terisak, Winnie menelungkupkan wajahnya di pembaringan. Air matanya mengalir tanpa terbendung lagi. Sementara itu, ibunya lah yang datang mendekatinya dan duduk di bibir pembaringan. Sambil mengusap rambut anaknya, ibunya berkata, Winnie, agaknya kau memang harus menghadapi kenyataan yang pahit. Apakah ibu juga mempunyai prasangka buruk terhadap Darpati, sebagaimana kakek dan ayah? Bertanya Winnie meskipun sebenarnya Winnie pun tahu bahwa ibunya pun bersikap demikian, sebagaimana pernah dikatakannya. Tetapi rasa-rasanya Winnie masih ingin meyakinkannya. Ibunya termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya masih dengan lembut. Winnie, ternyata aku tidak dapat bersikap lain. Aku juga mencurigai Darpati. Mungkin kau pernah mendengar atau membaca kesan sikap ibu seperti itu sebelumnya. Winnie masih saja terisak, namun jawabnya tidak diduga oleh ibunya. Katanya, Ibu, aku akan mencoba untuk memikirkannya dengan sebaik-baiknya. Aku akan mencoba mempergunakan penalaran dan perasaanku, serta mencoba untuk berbincang dengan firasat yang aku tangkap selama ini. ibunya tiba-tiba saja memeluk Winnie yang memang kemudian bangkit dan duduk di samping ibunya. Kau memberi harapan baru bagi kami sekeluarga, Winnie. Ayah dan ibumu merasa sangat sedih atas sikapmu akhir-akhir ini. Bahkan kakek sudah memutuskan untuk bertindak lebih keras lagi, sebagaimana dilakukannya itu. Winnie mengangguk kecil. Katanya, Aku mohon maaf, Ibu, tetapi jika aku boleh berterus terang, sebenarnya sulit bagiku untuk mengerti sikap dan pendapat kakek, ayah, dan juga ibu. Namun aku akan mencoba melihat kenyataan itu, betapapun pahitnya. Tetapi, bagaimana jika ternyata prasangka kakek, ayah, dan ibu tidak terbukti? Kakek, ayah, dan ibu tidak bermaksud menyakiti hatimu, Winnie. Karena itu, jika ternyata dugaan kami salah, sudah tentu kami tidak akan berkeras untuk memisahkanmu daripadanya. Winnie mengangguk kecil. Ia mengerti bahwa kakek, ayah, dan ibunya berniat baik. Meskipun Winnie masih ingin untuk membuktikan kebenaran dugaan mereka terhadap Darpati. Sementara itu, Manggada dan Laksono pun telah dipanggil oleh Kiai Gumroh. Kepada kedua anak muda itu, Kiai Gumroh telah memberitahukan sikapnya terhadap Darpati itu. Dengan nada berat, Kiai Gumroh itu pun kemudian berpesan, "Karena itu, Ngger, kalian berdua harus menjadi semakin berhati-hati. Aku menjadi semakin yakin
bahwa Darpati memang ingin menyingkirkan kalian berdua, apapun alasannya. Mungkin Darpati tahu pasti bahwa kau dengan Winnie sama sekali tidak mempunyai hubungan darah, sehingga Darpati ingin menyingkirkan kalian karena kalian terlalu dekat dengan Winnie. Tetapi mungkin Darpati juga berniat mengurangi kekuatan yang ada di rumah ini. Desis Ki Praworo. Manggada dan Laksono tidak terlalu diperhitungkan karena kemampuan mereka masih dianggap tidak terlalu mengganggu. Jawab Kyai Gumroh. Ki Praworo mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang demikian. Karena itu nanti sore, jika kalian akan membersihkan dan menyalakan lampu di Banjar Tua itu, biarlah aku menyertai kalian, karena persoalannya agaknya menjadi semakin bersungguh-sungguh. Manggada dan Laksono tidak menjawab. Dengan dahi yang berkerut mereka mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu, Kyai Gumroh pun berkata, waktu memang menjadi semakin mendesak. Orang yang disebut Panembahan itu tidak akan bermain-main dengan setiap kesempatan, karena orang itu mempunyai batas waktu yang semakin mendekat. Manggada dan Laksono masih saja mengangguk-angguk, tetapi mereka memang dapat mengerti bahwa udara di rumah tua itu menjadi semakin hari semakin panas. Hari itu Manggada dan Laksono memang tidak keluar dari halaman rumah Kyai Gumroh. Sementara Kyai Gumroh sendiri telah pergi ke rumah pedagang gula untuk menyerahkan gulanya yang masih hangat. Namun seisi rumah itu tahu bahwa Kyai Gumroh tidak sekedar menyerahkan gulanya, tetapi ia telah memberitahukan persoalan yang terjadi di rumahnya kepada pedagang gula itu. Dengan demikian maka kawan-kawan Kyai Gumroh pun akan segera mendengarnya pula. Sementara itu, di rumah Ki Praworo dan Manggada serta Laksono tetap saja berhati-hati. Kemarahan Darpati akan dapat menimbulkan persoalan khusus di samping usaha sekelompok orang untuk mendapatkan pusaka-pusaka yang tersimpan di rumah Kyai Gumroh. Seperti biasanya, Kyai Gumroh tidak terlalu lama pergi meninggalkan rumahnya. Ketika ia kemudian kembali, maka Kyai Gumroh seperti biasanya membawa uang harga gulanya yang diserahkannya kepada juragan gula yang menampungnya. Menjelang sore hari, maka juragan gula itu bersama seorang kawannya telah datang pula ke rumah Kyai Gumroh. Seperti biasa mereka berbicara ke sana kemari, berkelakar dan sekali-sekali terdengar mereka tertawa serentak. Ki Praworo pun telah ikut pula berbincang di antara mereka. Namun di sela-sela kelakar mereka itu terselip juga pembicaraan yang berarti. Juragan gula dan kawannya itu minta keterangan lebih terperinci tentang peristiwa yang menimpa Manggada dan Laksono di Banjar, serta sikap Darpati yang marah itu. Manggada dan Laksono yang menghidangkan suguhan bagi mereka sedikit-sedikit ikut mendengar pembicaraan mereka itu. Apalagi Kyai Gumroh memang tidak berniat untuk merahasiakan pembicaraan itu terhadap Manggada dan Laksono. Namun dalam pada itu, selagi mereka sibuk berbincang dan sekali-sekali terdengar suara tertawa meledak, tiba-tiba saja seorang anak muda telah datang mengetuk pintu rumah itu. Manggadalah yang kemudian membukakan pintu. Ia melihat seorang anak muda yang telah begitu saja menyusup masuk. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.